Tuhan, seperti lagu ini, Kau akan menyatakan bahwa Engkau Allah El Shaddai dalam hidup kami. Kami tidak hanya sekedar menyanyikannya, tapi kami percaya kuasa El Shaddai itu menjadi bagian dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat kami duduk diam mendengar isi hatimu saat ini, biarlah rohmu bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi kami, dan membuat kami pulang seperti orang yang membawa harta dalam bejana. Kami tahu sesuatu akan Tuhan bicarakan kepada kami. Berikan kepada kami roh pengertian yang kuat. Sehingga kami bisa menangkap isi hati Tuhan dan hidup kami berubah dan diberkati. Terima kasih Tuhan. Tanda-tanda ajaib dan heran terjadi di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Pagi ini kita akan belajar mengenai keinginan. Kita akan belajar dari isi surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tetapi tiap-tiap orang, saudara, di situ ada kalimat tiap-tiap orang. Ya, Anda tahu apa artinya tiap-tiap orang? Artinya tidak ada satu orang pun yang kebal dari yang namanya pencobaan karena keinginan. Dan kita tahu bahwa selama kita hidup di dunia ini, manusia selalu memiliki yang namanya keinginan. Kalau kita mau makan, pasti timbul keinginan di dalam diri kita untuk makan. Dan setelah itu tidak berhenti di sana, kita ingin mencari, kita mau makan di mana. Dan kesanalah kaki kita melangkah. Selalu Abuna ajarkan bahwa keinginan itu akan menciptakan tujuan di dalam hidupmu. Dan apa yang menjadi tujuan dalam hidupmu, kesanalah kehidupanmu bergerak. Jadi keinginan pada dasarnya adalah natur dari sifat manusia. Tidak ada manusia yang hidup tidak punya keinginan. Kalau Anda tidak mau memiliki keinginan, itu sama halnya kita sudah menjadi orang mati. Ya. Nah, menarik sekali kata yang dipakai di dalam surat ini mengenai keinginan dari kata desire. Ya. Desire itu selalu erat kaitannya dengan yang namanya hasrat. Jadi hasrat yang menggelora, yang menggebu, yang berasal dari dalam hati, saudara. Dan biasanya ini berkaitan dengan yang namanya kedagingan. Orang kalau pernah melihat anak kecil itu ya, kalau dia tidak dididik dengan baik. Kalau jalan-jalan di mall misalnya, ada anak kecil meraung-raung di situ, di jalan. Akhirnya orang tuanya ngalah dan mewujudkan keinginannya. Itu cara didik yang salah. Anak harus berani dididik untuk nurut pada orang tua ketika orang tua berkata tidak, dia harus nurut. Sebab kalau tidak, anak kecil itu akan membaca situasi orang tua. Dan dia akan tumbuh dalam habits yang seperti itu. Dan tanpa sadar dalam keinginan-keinginan kita saat menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita juga seperti anak kecil, hanya enggak meraung-raung seperti mereka. Tapi kita kalau udah pengen, wah, mengerikan saudara. Bagian yang pertama ini menyadarkan kita, saudara, bahwa kita harus berhati-hati dengan segala keinginan. Karena pada dasarnya kita tidak bisa mematikan yang namanya keinginan itu di dalam diri. Apalagi kalau kita menyadari bahwa manusia masih hidup di dalam tubuh daging. Dan biasanya keinginan itu digerakkan oleh keinginan-keinginan daging. Jadi wajar ya kalau kita masih punya keinginan. Hanya yang tidak wajarnya kalau keinginan itu yang mengelola hidup kita. Keinginan itu yang memimpin hidup kita. Bukan kita yang mengatur keinginan, tapi keinginan yang mengatur hidup kita. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai hal itu, di dalam dunia ini ada dua keinginan. Satu yang disebut dengan good desire. Good desire itu adalah keinginan yang Tuhan taruh di dalam hati setiap anak-anaknya. Kita ini kan roh atau makhluk roh yang diberi daging supaya rohnya punya kompartemen.
punya tempat tinggal. Good desire ini lahir dari pekerjaan Roh Kudus di dalam diri manusia. Jadi misalnya aku ingin memberkati orang itu, tapi aku tidak punya duit. Imani firman Tuhan bahwa Tuhan mengirim benih untuk menjadi alat berkat kita. Tuhan akan bergerak. Kalau orang dunia berkata semesta akan bergerak. Karena itu adalah keinginan-keinginan yang baik. Dan setiap keinginan yang baik selalu berbuah hal yang baik, saudara. Good desire ini Tuhan taruh dalam hati kita. Karena Tuhan mau melihat ciptaannya menjadi orang yang baik. Tuhan mau melihat ciptaannya menjadi orang yang bukan hanya diberkati tapi mau menjadi berkat. Dan terlebih good desire ini Tuhan taruh dalam hati kita. Supaya kita mencerminkan Tuhan yang adalah baik. Haleluya. Praise the Lord. Jadi orang bisa melihat Tuhan di dalam diri kita. Oh, ternyata dia orang gereja ya. Orang gereja mana ya? Baik ya ternyata ya. Orang jahat bisa bertobat loh kalau ketemu sama orang baik. Good desire ini Tuhan taruh sebagai identitas ciptaannya. Untuk melakukan dan menyebar kebaikan di dalam komunitas-komunitas. Suka atau tidak suka, baik atau tidak baik situasinya, Tuhan memerintahkan kita untuk tetap menjadi orang baik. Supaya kita bisa memberitahu kepada dunia. Sementara orang lain di luar sana jahat, kita tetap memilih karena ini jatuh kembali pada pilihan-pilihan yang kita buat. Good desire. Kadang-kadang keinginan baik itu, hasrat untuk berbuat baik itu tidak ditopang oleh situasi. Disitulah kita memilih. Situasinya bertolak belakang dengan keinginan kita. Tapi kita harus memilih. Aku harus menumbuhkan setiap benih yang baik yang Tuhan taruh di dalam hidupku. Prinsipnya adalah good desire itu benih yang berasal dari Tuhan. Dari roh Allah. Nah yang kedua yang berbahaya. Ada yang disebut dengan evil desire. Evil desire ini benihnya tidak berasal dari Tuhan. Tapi berasal dari si jahat. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus bahwa ketika seorang pemilik ladang menabur benih gandum pada siang hari. Malamnya musuh juga bekerja di ladang yang sama untuk menabur benih lain. Yang bukan benih gandum tapi benih ilalang. Dan Tuhan berkata karena memang di dunia seperti ini harus kita biarkan tumbuh keduanya. Enggak bisa kita cabut. Abuna pernah mengajar toh bahwa kelihatan memang di atas permukaan tanah batang ilalang berjarak dengan batang gandum. Tapi di bawah permukaan tanah akar ilalang ini jahat. Dia pergi ke daerah di mana gandum tumbuh dan mengambil akarnya, melilit akarnya di dalam sehingga mungkin dia tahu kali ya kalau dia dicabut dia tidak mau mati sendirian. Sehingga kalau lalang ini dicabut karena akar di dalamnya sudah menyatu, gandum juga ikut tercabut. Nah itu loh jahatnya benih dari evil desire ini. Dia tidak hanya mempengaruhi apa yang kelihatan, yang tidak kelihatan yang ada di bumi dan pekerjaannya diam-diam, walaupun diam-diam tetapi hasilnya nyata. Maka kita harus hati-hati. Tuhan itu menabur kebaikannya di siang hari. Tapi si iblis menabur hal jahat pada malam hari. Ketika orang terlelap, ketika orang sedang tertidur. Evil desire ini lebih berbicara bukan tentang perbuatan-perbuatan baik. Dalam dunia kejahatan, dalam dunia pengadilan itu ada yang disebut dengan kejahatan terencana. Berarti sebelum dia melaksanakan sebuah kejahatan, dia sudah merencanakan untuk melakukan itu. Itu adalah bukti otentik dari evil desire itu, saudara. Yang lahir untuk tujuan jahat dan ditabur di dalam kejahatan. Maka yang dia tunggangi adalah nafsu, kedagingan, dan keinginan-keinginan besar di dalam diri manusia. Keinginan-keinginan besar. Saya selalu ngomong kepada pengerja, jangan pernah iri pada gembalamu. Jangan pernah mengingini seperti cara hidup gembalamu. Saya selalu ngomong pada pekerja, di mana Abuna melayani. Kamu pegawai, jangan mengingini cara hidup bosmu. Anda mengerti maksud Abuna?
nanti kamu berbuat jahat. Hatimu terkotori. Sebab milikilah dan ingini hidupmu sendiri yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Dan kepada jemaat Abuna katakan, jangan mengingini cara hidup orang lain. Kalau orang lain diberkati, kalau orang lain lebih baik dari saudara, itu hidupnya. Berjuang untuk hidupmu. Kalau tidak nanti hatimu kotor. Ada dulu satu pengerja di gereja kita. Awal-awal baik. Tapi akhirnya kotor, saudara. Akhirnya kotor. Lalu saya kerjain. Ya. Melari dari panggilan akhirnya. Saya diberi baju oleh jemaat. Dia komentari, wow bajunya mahal ya. Lalu dia ngomong, enak ya jadi Abuna. Saya beli komputer, karena kalau saya Abuna beli komputer itu harus beli komputer yang bagus. Jadi tidak bisa yang kecil-kecil, karena saya sudah pernah seperti itu, dalam setahun bisa ganti 2-3 kali komputer rusak. Karena komputer saya hidup terus. Bekerja, saya beli yang support untuk pekerjaan saya. Dia berkata, mahal ya. Lalu dia tanya kepada anak saya, mahal ya. Nah ini hatinya sudah mulai terkotori, tidak siap. Saudara, tidak siap. Kenapa Yudas bisa mengkhianati Yesus? Karena itu, tidak siap. Dia lupa. Banyak orang lupa bahwa kita dipanggil dan dibuat berhasil dalam panggilan masing-masing. Haleluya saudara. Kalau Anda sekarang jadi pegawai di sebuah perusahaan, jadi pegawai di sebuah perusahaan, bekerjalah dengan giat. Bekerja dengan giat. Supaya Tuhan memberkatimu. Dan Tuhan mengangkat hidupmu. Anda nanti dengan caranya Tuhan akan dijadikan bos sama dengan bos saudara. Haleluya. Ini yang membuat kita akhirnya lebih memberi ruang bagi evil desire daripada good desire. Anak-anak Buna ini masih kecil saudara. Revo dan Revival itu. Dan karena mereka komentar, itu orang itu diberkati, ya itulah hidupnya. Nah. Kita juga punya berkat sendiri. Jadi kita harus didik anak kita. Bahkan kita harus didik diri kita sendiri. Ketika kita sudah mulai membanding-bandingkan diri kita dengan situasi yang sama sekali sebenarnya tidak berbeda. Hatimu akan menjadi ladang terbaik bagi setiap taburan evil desire. Bukan lagi gandum, tapi lalang yang ada dalam hidup saudara. Ini sangat berbahaya, ini yang merusak kehidupan kita sendiri. Suatu kali di Jakarta, nginap di hotel, mungkin petugasnya lupa membersihkan laci. Di situ saya temukan potongan-potongan merek baju. Biasanya kan kalau kita beli baju itu ada tali, ada mereknya toh, yang bermerek saudara. Wah keren-keren, saya ambil. Pulang ke Semarang, saya suruh seseorang untuk membuka baju saya itu. Wow mahal ya, wow bajunya bermerek ya. Dia lupa bahwa itu sengaja saya ngerjain dia. Ketahuan apa yang ada di dalam pikirannya. Kita harus belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sebab Tuhan memberkati kita di ladang di mana kita berada. Kalau kita melihat keberhasilan orang lain di ladang yang berbeda, itu ladangnya. Kita tidak pernah tahu proses yang dia alami. Jadi sesungguhnya dalam diri kita ini bertempur dua kekuatan. Bertempur dua desire. Satu yang berasal dari Tuhan, satu yang berasal dari si jahat. Tapi umumnya yang berasal dari si jahat itu yang menang. Kenapa? Karena dia bekerja sama dengan daging, saudara. Kita tidak siap dengan setiap jenjang dan promosi hidup yang Tuhan sediakan bagi kita. Abuna itu sangat percaya saudara, bahwa hidup itu seperti tangga. Seperti tangga. Naik, naik. Setelah itu orang lain sudah ada di sana, ya itu dia. Anda di sini dulu, setia dulu. Kemudian naik lagi. Dan naik lagi. Ketika kita mulai mengukur diri dengan pencapaian orang lain,
Itulah yang menjadi jebakan bagi kita. Maka kata desire itu artinya adalah nafsu. Ingin lebih, ingin serakah. Sementara nafsu besar, tenaga kurang, akhirnya yang ada dalam pikiran kita adalah gimana caranya aku bisa seperti dia, apapun caranya. Maka pintu kejahatan sudah terbuka lebar di kaki kita. Terbuka lebar. Abuna selalu mengajar kepada dua anak Abuna itu. Nah, itu bukan jatah kita. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, kita masih belum mampu. Karena mereka masih anak-anak muda. Apalagi mereka sekarang, anak-anak sekarang itu anak generasi Z. Tahu ya? Instan. Nah, belum level kita. Ingat, kita ini pendeta. Hamba Tuhan. Nah, nilai itu sedang saya transfer kepada saudara. Didik anakmu. Didik dirimu sendiri. Bukan level kita. Itu yang akan membuat kita akhirnya berjuang dan memberi ruang bagi good desire ini untuk bertumbuh dan berkembang. Sebab Tuhan memberkati setiap keinginan orang kalau itu tujuannya untuk arah yang baik. Haleluya. Jangan pernah memberi kesempatan bagi evil desire ini untuk mematikan setiap benih yang berasal dari Tuhan. Evil desire ini juga meng-create semacam gengsi di dalam diri kita. Gengsi. Nah, ini membuat kita lupa diri. Gengsi. Hati-hati loh kalau hidup digerakkan oleh gengsi. Hati-hati kalau hidup digerakkan untuk dianggap hebat oleh orang lain. Seberapa sering kita menyaksikan di luar sana. Orang membangun image supaya dianggap keren, dianggap pintar, dianggap semuanya. Padahal keropos. Karena hidup oleh gengsi. Gengsi gak menyelamatkan, saudara. Mari kita hidup apa adanya. Gimana? Bahwa kalau saudara diberkati, saudara tampil sedikit berbeda, itu Anda berhak menikmati itu. Karena Anda diberkati. Tapi kalau Anda muncul dan membuat sebuah perform untuk membentuk image seolah-olah Anda diberkati padahal sebenarnya enggak. Itu yang salah. Itu akhirnya menjadi jebakan konsumerisme di dalam hidup manusia. Dan seberapa sering pelayanan kita, Bapak Ibu, hati kita, hidup kita akhirnya rusak, kotor, ya, sudah mulai melenceng dari jalan-jalan kita. Bertahun-tahun Abuna dan Abuni ini menjadi pengerja di sebuah gereja. Dan gak main-main, gerejanya saya sebut nama, GPDI. Abuna sudah doktor loh waktu itu, ngepel lantai. Bertahun-tahun. Dan kalau saya khotbah, lalu nanti gembala telepon seseorang yang ada di gereja, jemaat, dia bilang, tolong Sony diajak makan ya. Dan saya tahu diri. Saya berkata, kita harus tahu diri. Itu gembala kita, level kita di sini, kita harus tahu diri. Tidak boleh menginginkan apa yang sudah menjadi berkatnya. Kita punya berkat sendiri. Kalau hidup kita jalani dengan cara pandang yang demikian, enak menjalani hidup ini. Makan rotinya enak, saudara. Tetanggamu lebih berhasil dari saudara, jangan iri. Toko orang lain yang dalam bisnis yang sama dengan saudara lebih berhasil, jangan iri. Doa sama Tuhan, Tuhan ini gimana? Apa yang salah dalam bisnisku? Apa yang salah dalam hidupku? Apa yang salah dalam pekerjaanku? Berikan aku hikmat untuk memperbaiki diri. Karena aku percaya aku diberkati, aku bisa lebih unggul dari dia. Itu boleh. Oh, dia yang berjuang
Ya dia diberkati, giliran dia lewat depan kita, sombong sekali. Baru segitu sombong. Lah, hati-hati loh saudara. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak butuh materi. Amin. Pendeta juga butuh materi. Jemaat butuh materi, siapapun selama dia masih hidup butuh materi. Tapi cara pandang kita harus di dalam nilai-nilai Kristiani, bukan karena materi hidup ini. Kita melekat kepada Tuhan. Jebakan yang akhirnya membuat kita jatuh dalam pencobaan adalah karena kita tidak bisa mengelola keinginan kita dan memberi ruang yang lebih besar kepada yang disebut dengan evil desire. Itulah sebabnya Yakobus ini memberitahu kepada kita. Tetapi tiap-tiap orang, hati-hati loh. Tiap-tiap orang itu punya keinginannya sendiri-sendiri. Amin. Tapi tiap-tiap orang. Jauh-jauh hari Elohim sudah memperingatkan bangsa Israel. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 6. Ada satu hukum Tuhan yang memperingatkan bangsa Israel. Dan ini juga memperingatkan kita. Kejadian. Kok salah ya? Sebentar, salah pada mata. Jangan mengingini. Perintah ke-9. Bukan Kejadian ya, Ulangan ya Pak. Bukan Ulangan. Perintah ke-9. Ada satu perintah yang sangat jelas. Jangan mengingini harta sesamamu. Jangan mengingini istri orang lain. Di mana itu coba dicari? Keluaran pasal, coba ditampilkan, 20 ayat 17. Tuhan sudah sadar bahwa sejak dunia diciptakan, iblis bekerja di luar sana. Mencoba menyebar benih-benih ilalang di dalam hasrat manusia. Ketika dia mengetahui bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dan mereka akan hidup berkelompok. Perkemahan itu pada waktu itu saudara dempet-dempet. Jadi kita bisa melihat barang orang lain. Bukan dinding seperti tetangga kita di flat atau apartemen. Jadi perkemahan, kita bisa lihat apa yang dijemur oleh orang lain. Kita bisa melihat harta orang lain. Kita bisa melihat istri orang lain. Kita bisa melihat hamba orang lain. Karena bertetangga kemah. Dan ini sangat berbahaya, sangat riskan kalau tidak diajar dengan cara yang benar. Maka Tuhan Elohim memberi nilai kepada mereka, memberi pengajaran, memberi aturan, jangan mengingini. Mengingini di sini kata juga digunakan dari akar kata yang sama, desire, evil desire, rumah sesamamu, kemah orang lain. Jangan mengingini istrinya, jangan mengingini hambanya laki-laki, jangan mengingini hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan mengingini. Ini kalimat perintah. Mengingini di sini adalah bukan hanya mendapatkan dengan tangan, saudara. Mulai timbul dari dalam hati itu sudah disebut mengingini. Jadi kita harus hati-hati. Akhirnya ini yang akan membuat berkat Tuhan menjauh dari hidup kita. Satu Yohanes pasal 2:16. Apa ya yang menjadi tunggangan paling baik dari evil desire ini di dalam kehidupan manusia? Ini jelas-jelas di situ ada 3 kelompok, saudara. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yang pertama apa, saudara? Keinginan daging. Daging. Keinginan daging. Ngomong-ngomong tentang daging,
Kemarin satu pastor ditraktir oleh satu keluarga. Dan kami diberkati, makan daging, enak saudara. Tapi sampai malam waktu doa pengerja, biasanya kami hari Sabtu itu doa pengerja saudara. Ada satu di antara pengerja kami yang duduknya begini. Anak ini biasanya sopan, tapi kali ini duduknya begini. Padahal Abuna di depan dia. Saya tanya, kau kenapa? Abuna, perutku gak kempes-kempes. Kenyang. Habis aku makan daging kemarin kan Bang Pinley datang lagi, dia kasih lagi di sampingku. Ya gini, lalu gimana? Aduh, terus gimana rasanya perutmu sekarang? Penuh Abuna, udah ke belakang belum? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Kamu minum apa? Baru temannya yang bilang, Abuna bukan hanya makan daging Abuna. Kenapa? Dia minum 3 gelas kuku bima. Saya bilang efek kuku bima itu, sorry menyebut merek ya, itu baru akan berakhir 1 minggu. Semua bagian dalam tubuhmu akan tegang. Nanti kita cek setelah ini. Jadi saya berkata besok pelayanan loh. Gitu. Hati-hati penampilanmu besok. Jangan merusak pemandangan. Desire, saudara. Segala sesuatu yang lebih itu gak boleh. Amin. Tapi selama bisa ya sikat. Hanya risikonya nanti ya. Aduh, mukanya udah gini. Kita ganti namanya. Abuna berencana ganti namanya menjadi Subima. Desire. Tapi keinginan daging yang dimasukkan di situ bukan keinginan makan daging seperti si Subima, bukan. Bukan. Keinginan daging di sini adalah daging ini cenderung itu pengen. Udah punya 1 mau 2, udah punya 2 mau 3. Udah mau 3 mau 9. Serakah. Itu saudara. Pacaran mendua. Mau sini mau sana. Mana yang untung? Lama-lama yang begitu buntung. Kalau bisa dapat satu dari Tuhan dulu. Segala misalnya ya. Anda diberkati memiliki 1 kendaraan, puji Tuhan. Amin. Teman tetangga punya 10 ya itu dia. Lalu Anda diberkati lagi, tambah 1 lagi, puji Tuhan. Kan seharusnya begitu saudara. Jangan gara-gara tetangga lewat seliwar-seliwar dengan motor baru kita sok kali. Aku sudah tahu gas-gas depan rumah sengaja memberitahu motor baru. Itu hati, orang itu kalau sudah gak suka apapun yang dilakukan oleh orang lain pasti gak beres. Makanya enak mengendalikan diri sendiri. Enak. Semua yang ada dari dalam dunia ini, keinginan daging, hati-hati. Karena itu adalah tempat terbaik bagi benih ilalang untuk tumbuh subur. Apalagi keinginan mata. Ada pepatah berkata cinta dimulai dari mata kemudian turun ke hati. Mata ini adalah pintu penggoda. Ya, pintu penggoda. Kemarin saya mendengar dakwah dari agama lain saudara. Dan si pendakwah ini bilang begini, ibu-ibu harus memenuhi 3 keinginan ini dalam diri suami. Kalau Anda sebagai ibu-ibu memenuhi 3 keinginan ini, maka suamimu akan aman, nyaman, tentram. Pertama, keinginan matanya. Logis juga ya. Lalu dia menjelaskan, keinginan mata itu jangan di rumah itu kamu tampilnya pakai daster yang robek-robek, yang sudah melar itu ya, yang sudah aneh-aneh bentuknya. Sebab nanti kalau dia keluar rumah, dia melihat yang licin-licin, matanya tidak terpuaskan di rumah,
dia akan mencoba memuaskan matanya di luar. Iya juga ya. Benar ya? Benar enggak? Jadi mari ibu-ibu yang masih memiliki suami. Dengar ya, khusus bagi yang masih punya suami. Kelola penampilanmu dengan baik. Ya, mbok ya sisiran. Ya toh? Sisiran. Jangan kelowor suamimu teko. Mah, nang di mah? Kene. Ya sayang, ya tampil ya. Baru datang toh. Ayo makan sayang. Itu perlu, jangan keloworan ibu-ibu di rumah. Mata harus dipuaskan. Ropopo, bojo-bojomu. Iya toh. Kecuali Anda tidak punya pasangan hidup. Kalau perlu pakai lingerie. Malamnya. Supaya terpuaskan matanya. Lalu dia berkata, keinginan kedua yang harus dipuaskan oleh seorang istri kepada suami adalah perutnya. Oh, saya bilang apa ini? Saya penasaran. Apa perutnya harus besar? Oh tidak, beri dia makan yang enak. Oh, dia ngomong begitu. Jadi saya menyimak saudara, jarang-jarang saya menyimak siaran agama non-Kristen. Jadi suami kita perlu masakin enak, ya dipuaskan. Pak, masakin enak itu dalam standar rumah tangga saudara loh. Bukan berarti Anda harus beli makanan dari luar yang mahal, tidak. Apa yang dibuat istri itu kalau dikelola dengan baik, disertai diberi bumbu cinta, itu lebih enak dari hotel manapun. Karena hidup itu milik kita sendiri. Amin, amin. Ada istri-istri hari-hari ini, bisanya apa? Bisanya masak Indomie. Apalagi bisanya masak air panas. Bisa buat capcay enggak? Enggak bisa. Tom bisa masak nasi enggak? Enggak bisa. Bisa buat gulai enggak? Enggak bisa. Aduh. Lalu saya penasaran. Bisa buat telur dadar enggak? Gosok. Makanya anak zaman sekarang, ibu-ibu latih anak perempuanmu. Jangan sampai ngajak suami nanti dia menikah makan di luar, makan di luar, makan di luar. Akhirnya terbiasa makan di luar. Kacau dunia persilatan. Saya penasaran, saya tungguin terus. Yang ketiga keinginan apa yang harus dipuaskan oleh seorang istri kepada suaminya. Dia bilang begini, keinginan alat kelaminnya. Saya tanya, ini apa ini? Ini ada anak-anak di sini. Apa ini keinginan alat kelamin? Karena ini pembicaraan khusus untuk suami istri, di stop sampai di sini. Dan anak-anak youth, mereka harus dewasa. Kami Abuna dalam Uni mengajar hal-hal seksual kepada anak-anak kami, saudara. Ini yang boleh anak, ini yang nggak boleh. Perempuan itu anatominya seperti ini, ya. Dalam hubungan di luar sana, kalau pacaran harus begini, tidak boleh begini. Harus dikasih tahu. Daripada dia cari tahu sendiri nanti kacau. Ini yang pantas, ini yang nggak boleh. Ya. Kalau misalnya temanmu perempuan duduknya begini, kamu pura-pura nggak lihat. Jangan bilang, jangan. Tegur lewat temanmu anak perempuan yang lain, coba kasih tahu dia. Ya toh? Itu karena anak zaman sekarang beda dengan zaman kita, bapak-bapak. Beda. Disuruh, tolong pergi ke sana anak zaman dahulu. Tolong ambil ini, ya Pak. Anak zaman sekarang disuruh tolong ambil ini. Kenapa? Takut. Kenapa? Nurut gak sih? Takut, kenapa? Tolong tutup pintunya. Kenapa? Tolong ambil itu. Tahu gak sih saya lagi main game? Ini anak zaman sekarang. Gak bisa kita bilang tidak. Tapi kita harus berikan nilai. Amin. Supaya dia hidup dengan nilai itu. Tidak selamanya kita tidak di samping anak kita loh. Enggak selamanya. Anda ambil sendok dan loloh makanan ke mulutnya. Kita harus ajar dia mandiri. Bahwa kita semua sayang anak, betul. Tapi hati-hati cara mendidik anak kalau salah akan membuat dia tidak bisa mandiri. Jangan jauh-jauh Revo itu.
Waktu dia studi lanjut, belanja sendiri, masak sendiri. Kita komunikasi, aku sambil masak ya. Dia masak, dia tumis sayur, dia masak nasi, ya toh. Dia buat oseng-oseng, dia buat telur, masak. Enak po? Enak. Nah, giliran balik Indonesia, mama. Nah, lapar, masak sendiri, kan ada mama. Dia begitu keren di atas mimbar, coba masuk kamar. Mama. Sama aja dengan revival. Makanya kita harus dewasakan. Saya bilang kamu itu sudah masak. Itu rumah di Adenia kita buat dapurnya, masak. Kan ada mama. Modelnya dia kalau ngomong, mama. Korok kuping saya, mama. Jadi waktu Pak Daniel datang kepada saya, Abuna, anakku Dea di Taiwan agak kesulitan begini-begini. Biarin. Jorokin. Dia nggak ngerti bahasa Taiwan, biarin. Lakukan lapar, biarin. Orang kalau sudah lapar di titik terendah, dia akan berjuang dengan hidupnya. Nyatanya hidup. Nyatanya bisa. Seperti itu, saudara. Jorokin. Nanti anak-anak itu mandiri dengan sendirinya. Anaknya Bu Christine, Tony. Pintar lagi itu, saudara. Dia masak sendiri, lalu dia entrepreneur sejati. Dia ngomong pada teman-teman di flat sebelah kiri dan kanannya, aku masak ini, kamu pesan makanan aja buat saya. Lumayan dapat jajan. Anak itu kalau kita biarkan, saudara, dalam pengawasan. Ada satu viral video di Cina, saudara. Keren sekali, saya tersentuh, saya download nggak bisa. Tolong kalau Anda bisa download, kasih ke Abuna. Anak ini terlahir buta. Jadi dia ngantar anaknya ke sekolah. Dan si ibu sadar bahwa dia tidak akan selamanya di samping anak ini. Jadi dia melatih anak ini berjalan dari sekolah menuju rumah. Dia melatih untuk berhenti, belanja. Dan dia melihat, jadi dia membiarkan anak ini, kamu berangkat ke sekolah. Anaknya nangis-nangis, aku buta, aku gak bisa lihat. Itu jadi viral nasional itu, saudara. Dan anaknya pergi bawa tongkat, dia nabrak truk, saudara. Mukanya benjol. Nangis, mama. Tanpa dia sadari, ibunya ada di sampingnya menjaga dia. Dia jaga terus. Tapi dia tidak pernah memberitahu si anak ini bahwa dia ada di samping anaknya. Dia nangis, hatinya hancur ketika anaknya nabrak itu belakang truk, saudara, benjol kepalanya. Nabrak tiang lagi, nyonyor bibirnya. Orang-orang menolong dia liatin terus. Pokoknya anak ini tidak berbahaya, dia biarkan. Karena dia sadar tidak selamanya dia berada di samping anaknya. Anak ini harus hidup mandiri. Anak-anak jangan bergantung pada orang tua terus. Kalian harus punya visi masa depan yang baik. Keinginan-keinginan itu banyak. Kalau kamu diberkati, maka kamu bisa mewujudkan semua keinginan itu. Tapi kalau belum, maka ada bagian masing-masing yang harus kamu terima dulu saat ini. Orang tua bilang, nurut. Keinginan daging. Keinginan mata, hati-hati dengan mata. Apalagi hari-hari ini banyak hal yang menggoda kita dengan mata itu. Belanjaan banyak. Kita nunggu 4/4/2024. Kenapa? Jam 12 malam. Supaya diskon. Tidak apa-apa, itu peluang ya toh. Tapi apa-apa yang terjadi, hal yang tidak ingin kita beli, jadi kita juga ingin beli. Kok keren ya. Yang ketiga, keinginan Yohanes tadi, Pak Rahmat. Keinginan apa tadi yang ketiga? Bukan, ya keinginan mata. Dan keangkuhan hidup. Pride, saudara. Pride. Hidup jangan karena kita ingin tampil dan dilihat keren oleh orang lain. Pride. No. Mari kita hidup apa adanya. Sanggupnya di situ, levelnya di situ, ya sudah. Jangan sampai kita membiarkan gengsi mengontrol hidup kita. No, kita tidak boleh hidup dengan apa kata orang. Kita tidak boleh hidup dengan standar orang.
Standar kita adalah diri kita sendiri dan firman Tuhan. Pride ini sangat berbahaya, saudara. Akan membuat kita jadi baperan dan sedikit-sedikit tersinggung. Pride ini sangat, kalau mengontrol hidup kita, akan menjebak kita pada hal-hal yang kelak akan kita sesali. Makanya Yakobus berkata, hati-hati, saudara. Kembali kepada Yakobus. Hati-hati. Karena setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Sebenarnya bukan orang lain, saudara. Kalau memang Anda tergoda di mata, ya udahlah, segera merit aja, segera, udah selesai. Keinginan sendiri, bukan keinginan orang lain. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kata pikat di situ, saudara, diiming-imingi. Pemain musik maju ke depan. Seberapa sering kita jatuh karena kita diiming-imingi. Maka mari kita menjaga diri kita. Nasihat ini diberikan kepada kita supaya kita menjalani hidup kita di dalam good desire. Dan mulai menyaring apa saja yang tidak berasal dari Tuhan, apa saja yang menjadi benih ilalang dalam hidup ini. Nanti kita akan lihat hidup kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan Tuhan, untuk setiap firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami tahu sesungguhnya Engkau sedang mengubahkan hidup kami. Engkau sedang membangun hidup kami Tuhan, untuk menjadi lebih baik dan menggenapi apa yang Engkau ingini. Roh Kudus, Engkau ada di sini. Dan biarkan Engkau menjadi penuntun dan penolong atas setiap kami anak-anak-Mu. Ketika kami ada di dalam banyak keinginan, Engkau Roh Kudus yang menuntun agar keinginan itu adalah keinginan yang baik, keinginan yang benar, bahkan keinginan yang sempurna di hadapan Tuhan. Biarkan setiap kami hanya menggenapi apa yang Tuhan inginkan saja. Sehingga Tuhan, ketika Engkau mengangkat hidup kami bersyukur karenanya. Dan ketika ada banyak keinginan kami yang belum terpenuhi, kami tetap mencari Engkau dan kami tidak meninggalkan Engkau. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau kembali memberkati hamba-Mu. Engkau memberkati setiap kami. Dan kami pulang dalam keadaan yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, dan di dalam keinginan-keinginan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan, amin. Shalom, Citus Family. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyambut jemaat baru yang pertama kali hadir di dalam ibadah Jesusisi, dan jika belum memiliki ibadah gereja, yang tetap kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah Jesusisi berikutnya. Info gereja sepekan. Ibadah nanti sore pukul 5 sore akan bersama Abu Nasoni. Lalu kita juga ada ibadah online jam 5 sore juga di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Lalu kita ada firman online Rabu tanggal 1 Mei pukul 7 via Zoom dan YouTube bersama Abu Nasoni. Dan breakthrough prayer Jumat 3 Mei jam 5 sore di Main Hall Jesusisi, serta ibadah sekolah minggu tanggal 5 Mei jam 7 pagi di halaman gereja Jesusisi.
Lalu kita ibadah minggu tanggal 5 Mei, ibadah pagi jam 7 dan ibadah sore jam 5 sore. Ibadah istimewa kenaikan Tuhan Yesus, Kamis tanggal 9 Mei jam 7 pagi, hanya 1 kali ibadah bersama Bu Nasoni. Lalu kita akan ada ibadah padang sekolah minggu yang bertemakan Aku Saksi Kristus yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei jam 9 pagi sampai selesai di Lakers BSB Village. HTM 30.000 per anak untuk makan siang. Pendaftaran bisa langsung menghubungi Ibu Novika. Lalu kita juga ada pelayanan baptis yang akan diadakan pada hari Kamis juga tanggal 9 Mei pukul 9 sampai selesai di Lakers BSB Village. Kita juga akan ada nobar untuk 4G Youth J2CC tanggal 11 Mei 2024. Lalu kita akan ada doa kepenuhan Roh Kudus dari Senin sampai pada hari Sabtu tanggal 13 sampai 18 Mei jam 6:30 malam. Lalu kita akan ada juga ibadah KKR Pentakosta pada hari Minggu tanggal 19 Mei jam 8 pagi dan itu juga cuma 1 kali ibadah saja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang ulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Lalu kita tetap selalu mengimbau kepada Bapak Ibu, saudara-saudari ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara on-site, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita serta berada dan beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Pak Joni. Pak Joni itu dan Jimmy itu lagi ada bisnis playground ya saudara. Playground. Di mana itu? Demak ya? Boja. Jadi Bapak Ibu kalau mau jalan-jalan ke tempat mereka boleh. Ya, nanti tanya sendiri alamatnya kepada mereka. Atau mau bekerja sama. Aku punya tanah. Aku punya tanah, aku mau begini. Nah, silakan nanti ngomong pada mereka. Ya Bapak Ibu. Kita akan berdoa dulu buat anak-anak sekolah minggu. Ayo anak-anak. Anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu kita akan ada ibadah padang Bapak Ibu tanggal 9 ya. Hari apa itu? Kamis. Tanggal 9 hari Kamis setelah selesai acara ibadah KKR di gereja kita. Mohon Bapak Ibu mendoakan agar cuaca baik. Amin Bapak Ibu. Ya, tidak hujan karena itu outdoor. Lalu mendoakan semua panitia, guru-guru sekolah minggu agar anak-anak kita juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu, kita berdoa buat anak-anak kita. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami Tuhan. Kami mengucap syukur sejak kecil mereka sudah mengenal Kristus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup mereka. Dalam hati mereka berkarya, membuat mereka pintar, cerdas. Dan kami tahu Engkau merancangkan hal-hal yang baik, masa depan yang baik kepada anak-anak kami ini. Mereka memiliki kesehatan yang baik. Dan mereka menjadi terang dan berkat. Bukan hanya di dalam keluarga, tapi di teman-teman mereka. Jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan. Dan kami percaya bahwa anak-anak kami menjadi anak-anak yang hebat, yang cerdas, yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kegiatan dari ibadah padang anak-anak sekolah minggu. Berikan cuaca yang baik Tuhan. Dan kami juga tahu Tuhan menyediakan semua yang kami perlukan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Ayo. Bapak Ibu, bulan depan seperti diumumkan tadi bahwa ada acara doa pengurapan Roh Kudus di gereja kita.
Kita mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau perlu Bapak Ibu puasa, punya pergumulan, sakit penyakit, punya ikatan apapun, datang, bawa teman yang bermasalah. Kita ada tim di sini, kita akan mendoakan mereka dan selalu Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Amin, amin. Saya sudah 2 kali ini menyaksikan Ibu Nita ada kembali di tengah-tengah kita. Ibu kita adalah jemaat yang lama dulu waktu kita masih di Ruko, kemudian oleh pekerjaan pindah ke Jakarta dan sekarang ada di Semarang. Di Semarang terus. Di mana? Di The Park ya. Jadi tuntutan pekerjaan membuat beliau kembali ke Semarang dan tidak ada yang kebetulan. Bisa berdiri, bisa biar jemaat lihat ya. Selamat datang kembali. Ya, rambutnya pirang ya. Jadi Bapak Ibu kalau butuh sulam alis, butuh cuci rambut, butuh make up, nanti bisa juga nanti hubungi dengan Ibu Nita. Selamat datang kembali ya, Ci. Oke. Jadi jemaat yang setia waktu kita masih di Ruko, Saudara. Yang berulang tahun hari ini siapa? Yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini, Haris ulang tahun. Siapa lagi ya? Yang Ayub ulang tahun, ya. Ayo yang, maju ke depan. Wedding anniversary. Ada Rel? Henry dan Anis itu. Pak RT dan Bu RT. Elsa juga ulang tahun. Pius ya ulang tahun ya. Tadi ada. Ririn mana? Bawah, ngurusi kecil itu. Mau kemana Sa? Olin. Oh. Siapa lagi yang belum Abuna doain? Ya, yang ulang tahun Ririn apa sih kecil ya? Tante Ririn. Ciririn, Tante Ririn. Oke. Jangan mau dipanggil tante. Cici. Ellen aja gak mau dipanggil tante. Makanya saya lihat ke belakang tadi. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ada lagi yang belum? Maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Hip hip. Mari kita angkat tangan kita. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Tuhan terima kasih. Satu pertambahan usia Engkau berikan lagi kepada Ririn. Berkati dia, berikan kesehatan yang baik. Dan seisi rumahnya ikut diberkati oleh Tuhan. Hati yang makin melekat kepada Tuhan. Engkau berikan kepadanya Tuhan. Engkau memberkati Pius, berkati pekerjaannya Tuhan. Apa yang dikerjakan dia lakukan, Tuhan berkati. Dan dia memiliki berkat yang berbeda di sepanjang tahun ini Tuhan. Pertambahan usia ini boleh menjadi satu titik balik yang lebih lagi. Engkau angkat hidupnya. Dan berikan kepadanya hati yang makin setia mengasihi dan melayani Tuhan. Berkati Ariel Tuhan, berikan masa depan yang baik. Dia sedang bergumul mengenai masa depannya. Apa yang harus dia kerjakan. Tuhan arahkan dia seperti anak panah di tangan pahlawan. Dan kuduskan hidupnya Tuhan. Terima kasih atas yang Ayub yang terus menjadi jemaat yang setia di tempat ini. Sampai memutih rambut, sampai masa tua Engkau Tuhan yang tetap dia dalam hidupnya. Berkati yang Ayub Tuhan,
Beri kesehatan yang baik untuk tulang-tulang kakinya, semua organ-organ dalam tubuhnya. Yang terbaik dari Tuhan Engkau berikan kepadanya. Tuhan Yesus, kami berkati anak kami, oh Tuhan, masa depan yang baik Engkau berikan kepada anak ini. Masa depan yang baik Engkau berikan kepadanya. Berkati ibunya Elsa, setia melayani Tuhan, dan apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan tahu, dan Tuhan bekerja. Karena everyday with miracle. Terima kasih Tuhan. Berkati Haris atas pertambahan usianya. 1 tahun lagi Engkau berikan tahun ini. Tetapkan destiny yang baik dalam kehidupan dan masa depannya. Rancangan yang baik dari Tuhan itu, Kau sendiri yang menetapkan itu, dan dia berada di dalam jalurmu. Pakai dia sebagai alatmu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Henry dan Anis, suami istri ini, setia melayani Tuhan di tempat ini. Berkati hidup mereka, berkati anak-anak mereka, berkati pernikahan mereka. Menjadi satu teladan bagi jemaat yang lain. Dan apa yang mereka kerjakan Tuhan membuat berhasil dan tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas setiap kami. 1 minggu yang sudah kami lewati, berjalan di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Kalau hari ini Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk menabur kembali dalam pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan di tempat ini. Dari setiap benih yang Tuhan beri dan kami terima, itu adalah sebuah sukacita Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Buat lebih melimpah lagi dalam keberhasilan, dalam terobosan. Jauhkan dari segala kendala-kendala dalam usaha dan bisnis dan pekerjaan. Berkati keluar masuk mereka Tuhan. Dan angkat hidup mereka. Dan biarlah Engkau sendiri yang memimpin perjalanan-perjalanan mereka. Menjauhkan mereka dari segala kecelakaan roh maut. Dan selalu menyediakan bagi kami semua roti yang terbaik setiap saat. We thank you Lord, thank you Holy Spirit. Terima kasih kami boleh tertanam di rumah Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan akar itu akan semakin masuk lebih dalam. Mencengkram dengan kokoh. Dan kami menerima nutrisi ilahi untuk kehidupan rohani kami. Berkati anak-anak-Mu yang sedang ujian, yang sedang tes, yang sedang berjuang untuk masa depannya dalam studi. Kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberi hal yang baik dan masa depan yang baik. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan jamah setiap rahim, Tuhan jamah dada, paru-paru, jantung, tulang-tulang. Tuhan jamah saraf-saraf di kepala, Tuhan jamah organ dalam tubuh. Siapapun yang sakit, menerima kuasa kesembuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan melihat bahwa akan ada kesaksian-kesaksian kesembuhan melalui doa kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk acara ibadah nanti sore. Tuhan mendahului kami bekerja. Buka kedua tanganmu, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalom-Nya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin.